Halo, jumpa lagi dengan saya, McLaurin Hutagalung PhD. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai definisi limit dan definisi continue yang lebih detail atau lebih precise, karena kita akan menggunakan definisi yang umum digunakan oleh para ahli di bidang kalkulus ini. Begitu ya. Kita lihat, ini definisi yang formal. Dikatakan di sini kalau kita punya sebuah fungsi fx, oke. Fungsi fx ini terdefinisi untuk setiap x di dalam suatu interval. Oke. Di mana di dalam x ini ada a. Oke. Maka dikatakan limit x menuju a dari fx sama dengan L jika, oke, ini jika dikasih tahu, oke, sembarangan bilangan epsilon, ya, epsilon di mana epsilon lebih besar dari 0, maka kita akan selalu bisa menemukan sebuah bilangan delta lebih besar dari 0 sehingga fx minus L kurang dari epsilon jika x kurang a absolut ada di antara 0 dan delta. Bingung ya? Oke, nih saya kasih contoh dengan ilustrasi ya, Oke, mari kita membahas definisi tadi secara lebih jelas. Kita langsung saja ambil contoh. Oke. Contohnya misalnya kita mau mencari limit dari 3x dikurang 5. X-nya menuju 2. Oke. Jadi limit x menuju 2 dari 3x min 5. Oke, kita tahu ini sama dengan 3 kali 2, 6, 6 kurang 5, 1 ya. Tapi pertanyaannya apakah ini benar? Gitu ya. Apakah ini benar? Nah, kita akan membuktikan dengan menggunakan definisi tadi. Oke, kalau masih ingat tadi, pertama kita harus ngecek di open interval. Tapi ini fungsi polinomial 3x minus 5 di mana tidak ada batasan ya, semua dia akan bentuknya akan linear terus, naik begitu terus ya. Jadi ini fungsi yang aman, oke. Untuk setiap x ini terdefinisi begitu ya. Tadi kan pernyataan pertama adalah kalau fungsi fx di mana x ini harus terdefinisi untuk di setiap atau interval tertentu. Oke, kita nggak perlu mempertanyakan 3x min 5 karena ini fungsinya dia terdefinisi di setiap x. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke epsilon dan delta. Oke, epsilon delta di mana kalau dikasih ada epsilon lebih besar dari 0, maka kita akan bisa menemukan delta lebih besar dari 0. Sehingga di mana untuk fx dikurangi L kurang dari epsilon jika jika 0 kurang x kurang a kurang dari delta. Gitu ya. Ini yang akan kita lakukan sekarang. Oke. Berarti dalam hal ini fx-nya adalah 3x min 5 ya. Fx-nya adalah 3x min 5. Oke, jadi kita tulis di sini, oke. 3x min 5. 3x min 5 dikurangi L. L-nya berapa di sini? L-nya adalah 1. Oke, dikurangi 1. Ini akan kurang dari epsilon jika 0 kurang x, A-nya berapa? A-nya 2. Ya. Min 2 kurang dari delta. Oke, ini saya kasih tanda ya biar gampang lihat ini ke sini ya. Terus yang satu ini oke, ke sini ya. Oke, lalu yang dua ini ya. Oke ya, jadi jangan bingung.
Pertama, kita harus mencari tahu nilai delta, sehingga pernyataan ini benar. Bagaimana cara mencari nilai delta? Kita dapat memanipulasi yang ini, 3x min 5 min 1 kurang dari epsilon. Oke, kita lakukan seperti ini simple saja, nggak usah pusing ya. Kita lihat ini kan 3x min 6 nih berarti kan, kurang dari epsilon, betul ya? Ini kurang jelas ya, 3x kurang 6. 3x kurang 6, 3-nya bisa keluar karena dia nggak akan mempengaruhi ya. Berarti di sini jadi 3x kurang 2. Kurang dari epsilon. Nah, ini kan 3-nya bisa pindah ke sini ya. Ini mestinya sama saya tulis terus ke kanan ya, tapi nggak apa-apa, di sini sekali aja. Artinya, kita bisa menemukan x kurang 2 kurang dari epsilon per 3, tuh ya, 3-nya pindah ke ruas kanan. Jika, oke, 0 kurang dari x min 2 kurang dari delta. Oke, kalau udah gini bisa langsung nebak ya. Ini x min 2. Oke, ini x min 2, ini x min 2. Oke, langsung kelihatan kan? Di sini artinya ini delta sama dengan epsilon per 3. Masih bisa ngikutin sampai sini ya? Dengan kata lain, maka ini membuktikan bahwa kembali ke soal semula di mana limit x menuju 2 dari 3x min 5 sama dengan 1. Kenapa? Karena kita bisa menemukan, oke, sekali lagi ya, kita bisa menemukan delta kalau kita dikasih tahu epsilon. Misalnya, oke, saya punya epsilon 3. Oke, ya deltanya tinggal bagi 3, 1. Maka persamaan yang hijau ini pasti terpenuhi. Oke, deltanya saya buat kecil, 0,001. Oke, nggak masalah. Epsilonnya saya buat kecil, 0,001. Ya nggak masalah, deltanya tinggal dibagi 3. Ya, oke. Kalau kita kembali ke sini nih, ke definisinya, untuk setiap bilangan epsilon, kita bisa menemukan bilangan delta. Ya. Nah, di sini kita langsung bisa lihat hubungan antara delta dan epsilon. Oke. Ya, hubungan antara delta dan epsilon, di mana delta sama dengan epsilon dibagi 3. Oke, jadi epsilon berapa? Kita bagi 3, itulah deltanya. Artinya kita menemukan bahwa limit x menuju 2 dari 3x min 5, oke, sama dengan 1. Itu definisi formal limit. Yang berikutnya, ini definisi formal untuk continue. Oke. Ini lebih mudah dipahami, tapi ingat ya, tadi limit kita sudah punya definisi yang jelas, oke. Sekarang bagaimana dan continue? Ada 3 poin penting untuk menyatakan suatu fungsi continue atau tidak. Mari kita lihat dulu beberapa contoh gambar berikut ini. Oke, di sini kita lihat ada garis kurva, lalu di sini bulat, artinya dia nggak ada nilainya di sini. Maka ini kita tidak bisa kita bilang ini adalah continue. Oke. Karena untuk menggambar fungsi ini kita nggak bisa langsung ballpoint itu langsung kita gambar terus, kita harus berhenti di titik di sini, kita angkat lalu kita nyambung dikit lagi. Nah, kalau yang gambar B ini obvious ya, gak kelihatan sekali ini tidak continue, juga yang gambar C maupun juga yang gambar D ya. Oke ya. Nah, dengan demikian definisi suatu fungsi dikatakan continue atau tidak adalah ini. Ini definisi formalnya. Sebuah fungsi f dikatakan continue di titik x sama dengan c jika, jika ketiga syarat ini dipenuhi. Pertama, di x sama dengan c nilainya ada. Nilainya ada.
Lalu limitnya juga ada. Yang ketiga, limitnya itu sama dengan nilai FC-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini nih, di gambar yang ini nih, apa yang dilanggar? Oke. Di sini apa yang dilanggar? Ini simple. Di sini FC-nya nggak ada. FC-nya nggak ada nilainya. Oke. Dan kata lain ini bukan continue. Oke. Yang B. Yang B ini FC-nya ada nggak? Ada di sini kan? Nih. FC itu fungsi F ketika X-nya C gitu ya. Di sini ada fungsinya. Oke, berarti syarat yang nomor 1 ini masih oke nih. FC terdefinisi. Oke. Nah, lalu yang kedua, limitnya harus ada. Limitnya harus ada. Yang ini limitnya ada nggak? Nggak ada, karena limit, ya ini limit X menuju C. Artinya limit dari kiri dan dari kanan harus sama, ya, materi sebelumnya. Di sini kita lihat, limit dari kanan dia di sini. Kalau limit dari kiri dia di sini. Beda. Artinya dia melanggar persyaratan yang nomor 2. Oke. Lalu yang C, gambar C. Oke, di gambar C di sini kita melihat bahwa FC-nya ada, yaitu di sini. Apakah limitnya ada? Ya, ini limitnya sama-sama menuju plus tak hingga, atau kita bisa sebutkan bahwa limit X menuju C dari fx ini tidak ada. Karena plus tak hingga itu kita bisa bilang tidak ada limitnya. Sehingga ini nomor 1 dan nomor 2 tidak bisa memenuhi. Demikian ya. Lalu bagaimana dengan yang D? Oke, FC ada di sini. Ya, yang warna apa solid color ini. Lalu limit X menuju C fx ada, sama-sama di sini. Tetapi limit X menuju C tidak sama dengan nilai FC. Sehingga kita bisa sebutkan juga fungsi di dalam gambar D ini dia bukan fungsi yang continue. Artinya keempat fungsi ini tidak continue. Nah, dengan demikian materi hari ini sudah kita bahas semuanya. Oke? Demikian pembahasan kita hari ini, di mana kamu sudah belajar mengenai definisi limit secara formal, epsilon delta, juga definisi suatu fungsi dikatakan continue atau tidak. Untuk selanjutnya, kamu bisa baca sendiri di chapter 1.6, bagaimana mengenai kekontinuan fungsi-fungsi trigonometrik, fungsi eksponensial, dan fungsi inverse. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan siapkan pertanyaan. Kita akan bahas di sesi pertemuan tatap muka langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.